Kita sambung lagi. Ini ya, saya akan sharing screen lagi. Oke. Nah, kita teruskan. Jadi kita sudah menggambar vektor yang merubah si panjangnya vektor V ini. Ini yang biru ini. Saya notasikannya delta V, saya kasih letakkan di dalam kurung, terus kemudian saya kasih subscript panjang. Jadi saya tahu ini adalah perubahan vektor yang hanya menyebabkan perubahan panjang vektornya. Nah, lalu kemudian kita maju lagi. Kalau sudah panjangnya berubah atau magnitude-nya berubah, apalagi yang berubah? Tentunya direction atau arah. Sehingga yang kita lakukan adalah sesederhananya menyambung atau menggambar vektor yang ungu ini. Nah, vektor yang ungu ini hanya merubah arah dari vektor. Kenapa? Karena tadi panjangnya sudah sama. Sehingga kita lihat, sekarang kita punya segitiga. Nah, kalau punya segitiga, kita bisa melakukan berbagai analisa yang kita sudah ketahui mengenai segitiga. Yang pertama, karena sekarang kita sudah menyambung vektor V dengan delta V untuk panjangnya, maka kita tahu, oh ini pasti segitiga sama kaki, karena panjangnya sudah sama. Sehingga kita sekarang melihat, kalau gitu alas segitiga ini bisa saya hitung dengan mudah. Kalau saya tahu sudut puncaknya di sini, dan kebetulan saya tahu. Ya, bagaimana panjangnya? Ya sederhana, sudutnya dalam radian dikalikan panjang kaki segitiga, yaitu kakinya yang selain dari alas segitiga, saya juga tahu berapa sudut yang dibentuk oleh alas segitiga dengan kaki segitiga. Ya, nah rumusnya tentunya sangat sederhana, menjadi seperti ini. Ya. Nah, lagi-lagi di sini saya menggunakan satuan radian. Supaya, kenapa? Karena delta beta yang saya ketahui satuannya juga radian. Ya, jadi konsisten. Nah, lalu kemudian di sini kita sudah lengkap. Sehingga yang kita lakukan, delta V itu apa? Ya sederhana. Delta V adalah superposisi dari perubahan panjang dan perubahan arah. Nah, sehingga sekarang dengan melihat segitiga dan dengan tahu mengenai perubahan-perubahan vektor ini, kita bisa menyatakan bahwa oh delta V merupakan superposisi dari delta V panjang dan delta V arah. Ya. Lalu berapa besarnya delta V arah? Yaitu alas segitiga sama kaki, yaitu sebesar panjang kaki segitiga dikalikan sudut yang membentang dua kaki. Dalam ini delta beta. Nah, dengan seperti ini kita sekarang sudah secara konsep, secara teori, kita sudah bisa melakukan perhitungan. Kita coba saja. Dan ini latihan buat Anda ya, nanti akan saya masukkan di PR. Apa di sini? Yang di sini adalah ada vektor V, ada vektor delta V. Saya ambil dari soal yang terdahulu ya. Nah, V-nya seperti ini, V plus delta V-nya seperti ini. Lalu Anda diminta untuk menghitung berapakah vektor yang menyebabkan perubahan panjang, berapakah vektor yang menyebabkan perubahan arah. Ya. Nah, jangan lupa pakai kalkulator polar rektangular online yang sudah saudara tahu. Nah, dari sini saya mau menggunakan prinsip ini untuk menghitung perubahan vektor yang khusus. Vektor yang khususnya apa? Yaitu
vektor satuan, unit vektor. Nah, vektor satuan didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya adalah satu satuan. Dia boleh berubah, panjangnya akan tetap satu satuan panjang. Sehingga kita tahu bahwa satu-satunya yang merubah vektor satuan ini adalah perubahan arah. Ya, makanya di sini ada gambarnya. Ya, hanya satu vektor umum yang ini, dan saudara sudah tahu bahwa oh ini perubahan arah. Tidak ada perubahan panjang karena selalu satu satuan panjang. Ya, nah kita mengaplikasikan mengenai apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya, ya, yaitu berapa panjang alas segitiga ini, berapa sudut yang dibentuk. Nah ini, jadi kalau mengenai alasnya dengan mudah bisa dihitung, lalu sudutnya juga sama menggunakan rumus yang sebelumnya, sehingga kita punya rumus terakhir adalah ini. Tidak ada perubahan panjang vektor satuan, selalu satu satuan panjang. Yang ada adalah perubahan arah yang panjangnya bisa dihitung dengan seperti ini, yaitu perkalian antara panjang kaki segitiga dikalikan bentang sudut delta beta dalam radian. Nah ini bagaimana perubahan vektor satuan. Nah sekarang kita mau maju lagi. Setelah kita tahu geometri dari perubahan vektor satuan, kita akan mencari apa yang terjadi kalau perubahan tersebut terjadi dengan selama durasi delta T. Ya. Nah kita langsung saja. Kalau sekarang kita sempit sekali, yang terjadi adalah sudut delta beta ini mendekati 0. Kalau sudut delta beta mendekati 0, maka sudut ini yang dibentuk antara alas segitiga sama kaki dengan kaki segitiga itu sendiri akan mendekati 90 derajat karena delta betanya mendekati 0. Nah, karena 90 derajat ini penting. Kenapa? Karena menyatakan bahwa perubahan vektor satuan akan tegak lurus terhadap vektor satuan semua. Itu tegak lurus, ya. Asalnya tegak lurus, Anda bisa evaluasi lagi di slide ini. Nah, kemudian sekarang saya maju ke kinematika partikel 2 dimensi, ya. Nah, lalu kemudian sistem koordinatnya saya pakai Cartesian Coordinate System. Ya, nanti saudara akan dikenalkan dengan koordinat sistem yang lain. Kita pakai ini pengantar karena dia punya sifat khusus. Ya, apa sifat khususnya dia? Bahwa vektor satuan arah x, y akan selalu horizontal kalau di gambar ini. Vektor satuan dalam arah y, yaitu j, akan selalu vertikal, dan vektor satuan yang tegak lurus bidang layar yang saudara lihat, yaitu arah z, akan selalu tegak lurus layar. Jadi, kita bisa bilang, tidak ada perubahan arah dari vektor satuan IJK, sehingga perubahannya karena tidak ada perubahan arah, dan kita sudah tahu vektor satuan ini tidak punya perubahan panjang, maka kita tahu bahwa sama dengan 0. Ya. Nah, dengan ini lalu kemudian kekhasan vektor satuan sistem koordinat Cartesian ini mau kita pakai. Pertama, posisi. Ya, seperti tergambar di situ, ini posisi partikel pada lintasan. Lalu kemudian mana vektor posisinya R? Nyatakan R dalam sistem koordinat Cartesian, kita dapat ini. Ya. Lalu kemudian kita bilang, turunkan posisi terhadap waktu supaya saya dapat kecepatan. Nah, kita pakai ilmu kita yang di kalkulus. Kenapa? Karena ini adalah
perkalian dua buah suku, X dikalikan Y. Sehingga pada saat kita menurunkan suku ini terhadap waktu, kita akan ketemu dua buah suku, yaitu ini dan ini. Sederhana. Prinsip yang dipakai pada saat derivatif yang Anda dapat di SMA dipakai di sini. Demikian juga pada saat gerakan arah I atau posisi arah I, kita turunkan terhadap waktu, kita akan punya dua buah suku. Nah, lalu kemudian yang kita nggak tahu atau yang baru buat Anda adalah ini apa harganya ini? Ini apa harganya turunan vektor satuan terhadap waktu? Untungnya udah belajar tadi mengenai perubahan vektor satuan terhadap waktu. Dan yang kali ini khusus sama dengan 0, sehingga dengan sangat mudah ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Semua nolnya kita buang semua, kita mendapatkan persamaan kecepatan. Ya? Nah, bagaimana apa yang diwakili oleh vektor ini? Itu seperti tergambar di sini. Jadi vektor kecepatan arah X mendatar, vektor kecepatan arah Y vertikal. Ya. Lalu keduanya akan membentuk vektor kecepatan dan seperti terlihat di sini yang sudah kita bahas sebelumnya, vektor kecepatan sesaat menyinggung lintasan. Seperti terlihat di gambarnya. Nah, di sini ada sudut theta yang merepresentasikan sudut yang dibentang antara vektor kecepatan arah X dan vektor kecepatan itu sendiri. Ya, nah ini biasanya dipakai, tapi saya minta Anda berhati-hati menggunakannya karena sudut theta nanti dipakai untuk kebutuhan yang lain. Nah, lalu kemudian karena kita punya kecepatan, kita juga bisa akan mendapatkan akselerasi. Nah, ini adalah yang di sini adalah vektor posisi, kecepatan, dan akselerasi. Nah, saya mau ngasih catatan untuk akselerasi. Akselerasi adalah turunan kedua posisi terhadap waktu. Dan tidak ada yang mengikat arah dari turunan kedua. Sehingga arah akselerasi secara umum tidak menyinggung lintasan. Beda dengan kecepatan. Jadi persinggungan hanya berlaku pada turunan pertama. Nah, saya harapkan dua gambar ini Anda perhatikan baik-baik dan Anda camkan. Kecepatan menyinggung lintasan, akselerasi tidak menyinggung lintasan. Lalu kemudian kalau ditanya, arahnya akselerasi kalau nggak menyinggung kira-kira ke arah mana? Ke arah dalam lengkungan lintasan. Apa maksudnya ke arah dalam lingkungan lintasan? Ini kan dalam lingkungan ke dalam lingkungan lintasan. Ini seperti Anda belok. Anda coba kendaraan, sepeda, motor, atau mobil, Anda belok. Kalau Anda belok, Anda merubah arah. Dan akselerasi Anda, baik kecepatannya konstan maupun ngerem maupun ngegas, harus sama dengan arah belok Anda. Kalau di sini lengkungannya belok ke kiri, lintasannya pasti arah kecepatannya juga ke arah kiri, tidak ke arah kanan. Ya. Nah, ini adalah representasi gerak, ini posisi, kecepatan, dan akselerasi dengan menggunakan sistem koordinat kartesian. Sekarang kita mau coba bagaimana contohnya. Nah, di sini saya kasih contoh. Ya, di sini saya kasih contoh. Ada sebuah gerakan kurvi linier. Kurvi artinya lengkungan. Lalu kemudian Anda dikasih tahu kecepatan dalam arah X, Anda dikasih tahu posisi dalam arah Y. Lalu kemudian Anda ditanya, kemudian Anda juga dikasih tahu pada awal gerakan apa saja yang diketahui. Oh, ternyata posisi awal X-nya sama dengan 0. Ya. Lalu Anda diminta coba digambar lintasan dari partikel tersebut, ya. Lalu kemudian hitung kecepatan dan akselerasi ketika posisi I
berada pada posisi 0. Ini yang diketahui langsung saja. Nah, ini caranya. Yang sebelah kiri garis adalah X, yang sebelah kanan adalah Y. Dan yang di atas diketahui. X diketahui kecepatannya, Y diketahui posisinya. Sudah. Yang dua lagi dihitung dengan sederhana. Pertama, yang X dulu ya. Kalau saya tahu posisi, bagaimana saya dapat, kalau saya tahu kecepatan, bagaimana saya mendapatkan posisi? Integrasi. Dan pada integrasi, pastikan batas integrasinya cocok dengan kondisi awal. Ya. Sehingga Anda dapat X-nya adalah ini sebagai fungsi waktu. Dan kalau untuk akselerasi, langsung diturunkan terhadap. Untuk I, yang diketahui adalah posisi, sehingga langsung kita menggunakan derivatif untuk mendapatkan kecepatan dan akselerasi pada I. Lalu kemudian, kedua arah ini disatukan. Disatukan yaitu, ini adalah posisi, ini adalah kecepatan, dan ini adalah akselerasi. Ya. Nah, kemudian tentunya saya ingin Anda memperhatikan, itu kok notasi untuk vektor kok ada garis di bawahnya. Kok bukan huruf tebal kayak yang tadi? Saya kembalikan sebentar. Nah ini vektor katanya fontnya bold. Yang ini kok nggak bold ini, yang di kuning ini. Ya, jadi ada dua opsi untuk menulis vektor. Pakai garis di bawahnya atau pakai font bold. Nah, kenapa kok harus ada dua opsi? Karena kalau Anda tulis tangan, nggak susah Anda kalau harus membuat font yang tebal. Ya. Jadi yang paling mudah, kasih garis di bawahnya sehingga Anda tahu. Oh, kalau ini pasti vektor karena ada garis di bawahnya. Kalau yang T ini pasti skalar karena nggak ada garis di bawahnya. Demikianlah saya perkenalkan opsi menuliskan vektor yang sangat berguna kalau Anda pakai tangan, ya, pakai tulisan tangan. Dan lalu kemudian setelah tahu ini semuanya, tinggal kita plot saja. Ya. Nah, silakan Anda hitung sendiri mengenai berapa kecepatan dan akselerasi ketika I-nya sama dengan 0. Ya, kalau di sini I-nya sama dengan 0, di mana? Di sini. Oh, pada saat ini T-nya 5 detik. Dari mana tahunya 5 detik? Sederhana toh. Kalau 100 minus 4T kuadrat sama dengan 0, pasti T-nya dapat 5 detik. Tentunya kita ambil yang positif ya. Apa arti yang positif? Setelah dimulainya gerak. Jadi T minus 5 nggak kita pakai, itu tidak ada arti fisiknya. Karena kita mulai gerak pada saat T sama dengan 0. Nah kalau T-nya sudah ketemu, T sama dengan 5, tinggal dimasukkan ke rumus kecepatan dan akselerasi. Ya. Nah demikianlah yang mengenai contoh soal. Nah, kemudian yang kedua, kita coba lagi, nih persoalannya. Persoalannya dia bilang seperti ini. Ada gerak bidang XI, dikasih tahu kecepatannya, lalu dikasih tahu akselerasinya pada arah I untuk kecepatan dan X untuk akselerasi. Dikasih tahu kondisi awalnya, yang warnanya hijau ini, lalu Anda diminta untuk mencari persamaan gerak, ya. Nah, persamaan lintasan maksud saya, dan menghitung kecepatan dari partikel ketika posisi X mencapai 18 feet. Satuan panjang yang dipakai di sini adalah feet, ya. Nah, langsung saja saya lihatin jawabnya. Jadi pertama kita evaluasi gerak arah X. Kita tahu akselerasinya, sudah kita integrasi dengan untuk mendapatkan kecepatan. Jangan lupa harus ada kecepatan awal dan harus kita mulai dari T sama dengan 0 karena yang diketahui itu dapatlah rumus kecepatan. Ini kemudian kita pakai lagi untuk menghitung posisi, dan karena integrasi jangan lupa posisi awal dan batas integrasi T sehingga kita mendapatkan posisi sebagai fungsi dari waktu. Untuk arah I, kita yang tahu kecepatan. Lalu kemudian saya menghitung akselerasi, walaupun ini tidak ada gunanya.
Dan lalu kemudian saya menghitung posisi I. Nah, tadi dikasih tahu bahwa posisi I pada saat awal gerakan T sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Maka Anda tahu bahwa oh, angka 2-nya ini timbul karena diketahui bahwa, kita lihat di sini, I-nya sama dengan 2 ketika gerak dimulai. Nah, sehingga kita sudah dapat gerakan arah X horizontal, gerakan arah Y vertikal. Sehingga sekarang kita lihat, tadi ditanya pada saat T sama dengan, pada saat X sama dengan 18. Nah, kalau kita lihat persamaan X-nya ini, kalau ini sama dengan 18, T-nya berapa? Mudah dihitung ya. Dan kita ambil yang akar realnya tentunya, karena itu fungsi pangkat 3, akar realnya adalah 3, sehingga kita tahu X akan mencapai 18 ketika T mencapai 3 detik setelah dimulainya gerak. Sehingga dengan kita tahu T-nya, tinggal kita masukkan ke kecepatan. Baik kecepatan arah X maupun arah Y. Nah, lalu kemudian dari sini kita maju lagi. Yaitu kita melihat dari I-nya di sini. I merupakan fungsi kuadrat dari T. Sehingga saya bisa mencari T sebagai fungsi dari I. Yaitu saya dapatnya ini. T sama dengan akar I minus 2 dibagi 2, kita dapatkan dari gerakan atau posisi arah I. Nah, kemudian T ini mau kita pakai ke X. Ya. Nah, ini. Sehingga dengan seperti ini, dua persamaan, X sebagai fungsi waktu, I sebagai fungsi waktu, kita eliminasi T-nya, kita mendapatkan X sebagai fungsi dari I. Dan kita juga bisa inversi menjadi I sebagai fungsi dari X, seperti ini. Baik saudara-saudara, demikianlah pengenalan mengenai gerakan bidang X dan Y. Lalu kemudian bagaimana mekanika perubahan posisi dan laju perubahan posisi. Terus yang ketiga adalah analisa gerak menggunakan sistem koordinat Kartesian yang punya kesederhanaan, tidak ada perubahan arah. Ya. Nah, setelah ini akan ada tugas untuk saudara, silahkan dicek dan kumpulkan sesuai dengan deadline yang dituliskan. Demikianlah video kali ini. Selamat belajar.